Malam, saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek. Dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Jangan panik apa-apa, beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih saya selalu ya untuk teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah bantu untuk kemajuan channel ini ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya doakan teman-teman semua, semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya, dalam segala pekerjaannya, dalam segala usahanya, dan juga Allah kabulkan segala permohonan, doa-doa dari teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini ya saya mau ngajak nonton salah satu video dari Panjen Channel teman-teman ya. Channelnya saya tampilkan di sini teman-teman. Mari kita dukung, kita kunjungi channel ini, kita ramaikan agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Dan video yang mau kita tonton ya judulnya adalah dilanda krisis beras, Malaysia minta tolong Indonesia. Wah, betulkah seperti itu teman-teman? Jadi apakah betul ya Malaysia ini meminta bantuan Indonesia? Tapi memang di beberapa negara ini sedang terjadi krisis pangan nih teman-teman, krisis beras khususnya ya, dan juga negara Malaysia ini juga termasuk salah satu negara yang sedang mengalami krisis pangan nih teman-teman. Jadi bagaimana video lengkapnya? Saya langsung puterin di sini untuk kita tonton bareng-bareng nih teman-teman agar kita tahu bagaimana keadaan krisis pangan di Malaysia ini. Semalam, saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek. Dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Jangan panik apa-apa, beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Di awal tahun 2025 ini, masyarakat Malaysia dihadapkan pada kondisi sulit, yaitu krisis pangan, terutama krisis beras sebagai makanan pokok. Lonjakan harga yang drastis serta kelangkaan pasokan membuat warga kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Bahkan, pemerintah Malaysia harus menerapkan kebijakan ketat terkait pembelian beras agar stok tidak semakin menipis. Krisis ini semakin parah karena Malaysia selama ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Ketika harga beras impor melonjak tajam dan pasokan dari negara pemasok berkurang, Malaysia langsung mengalami krisis pangan. Beberapa pedagang bahkan terpaksa membatasi penjualan beras, sementara masyarakat mulai panik dan membeli dalam jumlah besar untuk mengamankan stok pribadi mereka. Di beberapa daerah, antrean panjang terlihat di pasar dan pusat perbelanjaan. Warga berusaha membeli beras sebelum stok habis, meskipun harga sudah naik signifikan. Kepanikan ini diperparah dengan munculnya spekulasi bahwa krisis beras bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan, sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk menimbun lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Menanggapi situasi ini, Menteri Pertanian Malaysia akhirnya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penimbunan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi beras yang lebih adil bagi seluruh warga. Pemerintah juga mulai mempertimbangkan strategi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Para wartawan kena tolong, yaitu
belilah beras ikut kadar biasa. Kadar biasa artinya kalau sebulan dia membeli selama ini satu beg sekampit 10 kilo, belilah sekampit. Bulan depan beli lain. Yang sekarang ini ada yang membeli sampai 4-5 kampit untuk stok. Beras kalau kita stok lama, dia akan rosak. Naik apa tu? Bubuk. Cuma kalau kita perlu 2 kampit, kita beli 4. Artinya kita ambil hak orang lain. Dalam perdebatan di Parlemen Malaysia, sejumlah anggota parlemen menyoroti kegagalan kebijakan pangan yang terlalu bergantung pada impor. Salah satu suara paling kritis datang dari Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang mengusulkan agar Malaysia belajar dari Indonesia dalam membangun ketahanan pangan. Menurut Bung Mokhtar, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor beras. Keberhasilan ini, menurutnya, berawal dari transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian. Arahan langsung dari Presiden Indonesia kepada Menteri Pertanian untuk melakukan reformasi menyeluruh telah membawa dampak positif bagi produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian Indonesia membenarkan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dalam keadaan stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, produksi beras pada awal tahun 2025 diperkirakan meningkat drastis. Dalam periode Januari-Maret 2025, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama pada 2025-2024. Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah ekspansi lahan panen yang kini mencapai 2,83 juta hektar, naik hampir 1 juta hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan produksi yang terus meningkat, Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Modernisasi pertanian juga menjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras. Pemerintah aktif mendorong penggunaan teknologi pertanian canggih, perbaikan sistem irigasi, serta pemberian bantuan alat pertanian modern kepada petani. Dengan cara ini, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dan ketahanan pangan semakin terjamin. Sebaliknya, Malaysia masih bergantung pada impor beras, terutama dari Thailand, Vietnam, dan India. Ketika negara-negara pemasok mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim dan kebijakan domestik yang membatasi ekspor, Malaysia langsung mengalami dampaknya. Situasi ini semakin menegaskan pentingnya kebijakan swasembada beras seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia. Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Krisis pangan yang melanda beberapa negara, termasuk Malaysia dan Jepang, menjadi pengingat bagi semua negara untuk lebih serius dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebagai langkah antisipatif, Indonesia juga meningkatkan cadangan beras nasional. Pemerintah memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog selalu cukup untuk menghadapi situasi darurat atau potensi lonjakan harga. Cadangan beras ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas harga di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan harga beras. Upaya mereka untuk menambah pasokan melalui impor terhambat oleh harga yang semakin mahal di pasar internasional. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor bukanlah strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Krisis beras di Malaysia juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain tentang pentingnya investasi di sektor pertanian. Tanpa kebijakan yang berpihak pada petani dan penguatan produksi dalam negeri, sebuah negara akan terus rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, sebuah negara bisa mencapai ketahanan pangan yang mandiri. Keberhasilan ini patut dijadikan contoh bagi negara-negara lain, termasuk Malaysia, yang saat ini sedang menghadapi krisis. Kini, dunia menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah Malaysia. Akankah mereka benar-benar belajar dari Indonesia dan menerapkan transformasi pertanian yang sama? Ataukah mereka tetap bergantung pada impor dan mencari solusi jangka pendek lainnya?
Waktu akan menjawabnya, tetapi satu hal yang pasti, kemandirian pangan adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan tentang bagaimana Malaysia ini mengalami krisis pangan ya, krisis beras khususnya teman-teman, dan memang bahkan bukan hanya di Malaysia aja teman-teman, jadi di beberapa negara juga seperti Jepang tadi ya sedang mengalami krisis pangan nih teman-teman. Dan seperti yang kita lihat tadi di video ini, banyak sekali ya warga-warga negara Malaysia ini yang sedang mengantri beras nih teman-teman. Bahkan ada himbauan dari Menteri Pertanian Malaysia untuk membeli beras yang secukupnya aja nih teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Tidak bosan-bosannya saya mohon dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi dan kualitas video ini juga lebih baik lagi teman-teman. Jadi semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.